Om Swastiastu, anak-anak kelas 6 yang hebat, apa kabar? Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam pembelajaran kali ini atau pertemuan kita kali ini, kita berjumpa lagi meskipun dalam video ya, namun tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Nah, baiklah anak-anak tetap di rumah dan selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Apa itu 3M? Ya, betul sekali. 3M itu adalah memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, baiklah anak-anak, untuk mengawali perjumpaan kita pada kali ini, marilah kita memanjatkan doa kepada Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dalam pembelajaran kita kali ini berjalan dengan baik dan lancar. Sikap tangan Amustikarana, berdoa mulai. Om Abhidharmastu Namasidan, Om Sidirastu Tatastu Swaha. Berdoa selesai. Ya. Baiklah anak-anak, seperti biasa kita akan belajar pendidikan agama Hindu dan budi pekerti kelas 6. Ya. Seperti biasa kita masih belajar tentang Pancasrada, yaitu contoh-contoh atau contoh bagian-bagian Pancasrada. Namun sebelum itu, mari agar kita lebih semangat, kita akan melakukan tepuk semangat. Ya, tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nah, sebelum itu, sebelum melangkah pembelajaran, kita akan melakukan satu tepuk lagi, yaitu tepuk PPK. Ya, masih ingat kan tepuk PPK? Baiklah, ayo kita tepuk PPK dulu sebagai wujud rasa nasionalisme kita. Ya, tepuk PPK. Religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas. Baiklah, itu tadi tepuk PPK. Mari kita lanjut dalam pembelajaran kali ini. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya nih kepada anak-anak semuanya. Pembelajaran minggu lalu ada yang masih ingat tentang apa? Iya, betul sekali, yaitu tentang pengertian Pancasrada dan bagian-bagian Pancasrada. Nah, pengertian Pancasrada itu masih ingat anak-anak? Iya, 5 keyakinan dasar yang harus dimiliki oleh umat Hindu. Dan bagian-bagian Pancasrada apa anak-anak? Iya, betul sekali, ada Widisrada. Yang kedua, apa? Iya, Atmasrada. Yang ketiga, Karmapalasrada. Yang keempat, Punarbawasrada. Dan yang kelima adalah Moksasrada. Ya, bagus sekali. Anak-anak masih ingat semuanya. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini kita akan melangkah pada tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, siswa diharapkan mampu untuk menunjukkan contoh-contoh penerapan ajaran Pancasrada dalam kehidupan. Tujuan yang kedua adalah siswa diharapkan mampu untuk mendeskripsikan ajaran Karmapala untuk meningkatkan kualitas hidup dan landasan dalam berperilaku. Tujuan yang ketiga adalah siswa diharapkan mampu menyajikan secara faktual contoh-contoh Pancasrada dalam kehidupan. Dan tujuan yang terakhir, yaitu yang keempat, siswa diharapkan mampu menyajikan ajaran Karmapala untuk meningkatkan
meningkatkan kualitas hidup dan landasan dalam berperilaku. Nah, anak-anak, itu tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bisa dipahami? Ya, kalau sudah kita lanjut. Iya. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini anak-anak, yaitu contoh bagian-bagian Pancasrada. Ya, kita lanjut ya. Ya, contoh yang pertama yaitu keyakinan akan adanya Sang Hyang Widi atau Widi Tattwa. Kenapa kita harus meyakini beliau? Iya, betul sekali, karena Sang Hyang Widi Wasa merupakan pencipta alam semesta dan seisinya. Nah, kata Widi berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya takdir. Sang takdir, lagi dia pencipta, Tuhan, ketuhanan, dan perintah. Tattwa artinya kebenaran anak-anak, hakikat, kenyataan, filsafat, dan sifat kodati. Ya. Nah, Widi Tattwa adalah filsafat ketuhanan yang mempelajari secara mendalam tentang Tuhan yang Maha Esa atau Sang Hyang Widi dengan berbagai manifestasinya. Weda mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah Esa atau tunggal, namun ia memiliki segalanya dan memiliki banyak nama. Ya. Nah, di dalam Weda maupun mantra-mantra juga sudah dijelaskan di dalamnya seperti Om Tat Sat Ekam Eva Aditwam Brahman, yang artinya Tuhan atau Sang Hyang Widi Wasa hanya satu, tidak ada duanya dan maha sempurna. Ini terdapat dalam Upanishad 4.2.1. Nah, Om Ekam Sat Viprah Bahuda Wadanti, yang artinya Tuhan atau ide Sang Hyang Widi Wasa itu hanya satu, tetapi orang bijaksanalah yang menyebutkan dengan berbagai macam nama. Mana ini terdapat dalam Brat Weda Mandala 1 Sukta 164 Mantra 46. Nah, selanjutnya Tuhan itu merupakan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa, yang artinya berbeda-beda tetapi satu, tidak ada dharma yang dua. Terdapat dalam Lontar Sutta Soma. Lanjutnya, Iku Narayana Nadityo Stikascip, yang artinya Tuhan itu hanya satu, atau ide Sang Hyang Widi Wasa yang disebut Narayana dan sama sekali tak ada duanya. Ini terdapat dalam mantra Trisandya bait kedua atau Weda Sanggraha. Ya, bagaimana anak-anak, bisa dipahami? Kalau begitu kita lanjut. Ya. Masih dalam meyakini ide Sang Hyang Widi Wasa. Dalam meyakini keberadaan Sang Hyang Widi juga dapat kita lihat dari atau melalui Tri Pramana. Keyakinan tentang keberadaan adanya Sang Hyang Widi dapat dilakukan melalui ajaran Tri Pramana, yaitu agama atau sabda pramana, anumana pramana, dan pratyaksa pramana. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama adalah dalam ajaran agama atau sabda pramana. Seseorang meyakini keberadaan Tuhan melalui kesaksian atau sabda beliau yang disampaikan melalui kitab suci Weda yang dianugerahkan kepada para maharesi, para yogi, dan para orang bijaksana. Nah, kedua, dalam Anumana Pramana, seseorang meyakini keberadaan Tuhan melalui analisis yang logis dan sistematis terhadap apa yang ada di alam semesta ini. Ajaran ini menekankan bahwa setiap yang ada di alam semesta ini berjalan beserta kejadian-kejadiannya adalah ciptaan dan kehendak beliau.
Ide Sang Hyang Widi Wasa. Ya. Meyakini keberadaan Sang Hyang Widi melalui Tri Pramana. Nah, keyakinan tentang keberadaan atau kebenaran adanya ide Sang Hyang Widi dapat dilakukan melalui ajaran Tri Pramana anak-anak, yaitu agama atau sabda pramana, anumana pramana, dan pratyaksa pramana. Ya. Dalam ajaran agama atau sabda pramana, seseorang meyakini keberadaan Tuhan melalui kesaksian atau sabda beliau yang disampaikan melalui kitab suci Weda yang dianugerahkan kepada Maharesi, para yogi, dan para orang bijaksana. Kedua, dalam anumana pramana, bahwa seseorang meyakini keberadaan Tuhan melalui analisis yang logis dan sistematis terhadap apa yang ada di alam semesta ini. Ajaran ini menekankan bahwa setiap yang ada di alam semesta ini beserta kejadian-kejadiannya adalah ciptaan dan kehendak beliau atau ide Sang Hyang Widi Wasa. Dan yang ketiga adalah sabda atau pratyaksa pramana. Seseorang meyakini keberadaan Tuhan karena seseorang mengalami langsung, melihat Tuhan atau manifestasinya tanpa media atau perantara. Nah, bisa dipahami? Baik, kita lanjut. Nah, anak-anak bisa lihat ilustrasi gambar di layar. Nah, inilah contoh kita meyakini ide Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, dengan rajin bersembahyang. Dan juga kita bisa lakukan yaitu selalu melaksanakan ajaran beliau atau melaksanakan hari-hari suci keagamaan. Itu adalah salah contoh meyakini ide Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. Baik. Ya. Berbagai wujud digambarkan untuk Tuhan Yang Maha Esa itu, walaupun Tuhan Maha Esa tidak berwujud dalam pengertian materi maupun dalam jangkauan pikiran manusia, dan di dalam bahasa Sanskerta disebut acintya rupa, yang artinya tidak berwujud dalam alam pikiran manusia, dan dalam bahasa Jawa kuno dinyatakan tan karanita dening manah muang indria, atau tidak terjangkau oleh akal dan indria manusia. Wa wiapi wiapakan nirwikara, yang artinya ada di mana-mana namun tidak terpengaruh oleh yang ada, bahkan ke peri-peri sudut terkecil pun beliau ada. Nah, sekarang kita melangkah ke contoh keyakinan akan adanya Atma atau Atma Tattwa. Nah, kata Atma berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti jiwa atau roh. Atma adalah percikan kecil dari ide Sang Hyang Widi Wasa, seperti kita tahu, atau parama Atma yang terdapat dalam tubuh manusia. Atma merupakan sinar suci atau bagian terkecil dari Brahma. Bila Atma meninggalkan tubuh, maka tubuh akan mati. Nah, Atma tidak akan mati walaupun manusia telah mati, karena Atma pada hakikatnya adalah sempurna. Ya. Di dalam kitab Upanishad disebutkan Atman, Brahman, Aikyam, yang artinya Brahman dan Atman adalah satu. Nah, di dalam kitab Bhagavad Gita dijelaskan berbagai sifat-sifat Atman antara lain. Pertama, acedya, yang artinya tidak terlukai oleh senjata. Dua, adahya, yang artinya tidak terbakar oleh api. Yang ketiga, akledya, yang artinya tidak terkeringkan oleh angin. Yang keempat, acesya, yang artinya tidak terbasahkan oleh air. Kelima, nitya,
yang artinya kekal abadi. Keenam, sarwagata yang artinya berada di mana-mana. 7, stanu yang artinya tidak berpindah-pindah. Yang 8, acala yang artinya tidak bergerak. Yang 9, sanatana yang artinya selalu sama. 10, avyakta yang artinya tidak dilahirkan. 11, acintya yang artinya tidak terpikirkan. Dan yang ke-12, awikara yang artinya tidak berubah dan sempurna, tidak laki-laki ataupun perempuan. Bagaimana, bisa dipahami? Baik, kalau begitu kita lanjut ya anak-anak. Bisa anak-anak tebak ini ilustrasi gambaran apa? Ya, inilah penggambaran dari Atman, bahwa Atman adalah jiwa dari setiap makhluk hidup yang berfungsi sebagai sumber hidup, sebagai yang bertanggung jawab atas karma wasana setiap manusia, sebagai pemberi tenaga kehidupan. Keyakinan yang ketiga adalah keyakinan terhadap adanya karma pala. Karma pala berasal dari dua kata anak-anak, yaitu karma dan pala. Karma berarti perbuatan, aksi, dan pala berarti buah atau hasil. Karma pala berarti buah dari perbuatan, baik yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Nah, dalam konsep Hindu, berbuat itu terdiri atas perbuatan melalui pikiran, perbuatan melalui perkataan, dan perbuatan melalui tingkah laku. Ketiganya lah yang akan mendatangkan hasil bagi berbuat. Kalau perbuatannya baik, maka hasilnya pasti akan baik, demikian pula sebaliknya. Perbuatan yang baik atau subhakarma membawa hasil baik, dan perbuatan buruk atau subhakarma membawa hasil yang buruk. Jadi orang yang berbuat baik pasti akan menerima yang baik. Karma pala memberi kita percaya untuk mengarahkan semua perilaku itu untuk selalu menjadi cara yang etis dan baik untuk meraih cita-cita tinggi dan selalu menghindari jalan dan tujuan yang buruk. Nah, coba lihat bagan di layar, yaitu tentang karma pala. Itu ada sancita karma pala, prarabdha karma pala, kriyamana karma pala. Sancita karma pala merupakan masa lalu, prarabdha karma pala yaitu masa kini, dan kriyamana karma pala merupakan masa depan. Baik anak-anak, kita bahas satu persatu. Ya, karma pala terbagi atas 3 jenis, yaitu ada sancita karma pala yang merupakan jenis pala atau hasil yang diterima pada kehidupan sekarang atas perbuatannya di kehidupan sebelumnya. 2. Prarabdha karma pala merupakan jenis perbuatan yang dilakukan pada kehidupan saat ini, dan palanya akan diterima pada kehidupan saat ini juga. Nah, yang terakhir, kriyamana karma pala merupakan jenis perbuatan yang dilakukan pada kehidupan saat ini, namun palanya akan dinikmati pada kehidupan yang akan datang. Anak-anak, coba perhatikan gambar di layar. Ini merupakan gambar karma baik, ya. Dan ini adalah karma buruk. Nah, jadi setiap manusia dalam kehidupannya, apapun yang akan dilakukan, maka hasilnya tergantung yang berbuat. Jika kita berbuat baik, maka hasilnya akan baik. Begitu juga sebaliknya, jika kita berbuat buruk, maka hasilnya akan buruk, seperti yang ada pada gambar di layar.
Di dalam bahasa Sanskerta, Punarbawa berarti reinkarnasi yang disebut sebagai Punarbawa itu. Kata tersebut berasal dari bahasa Sanskerta yaitu punar yang artinya lagi atau kembali, sedangkan bawa artinya menjelma atau lahir. Maka dengan demikian Punarbawa memiliki arti kelahiran kembali yang berulang-ulang. Nah, kelahiran kembali memiliki hubungan yang erat dengan ajaran apa? Ya, Trirena, yaitu 3 hutang yang harus dibayar sehubungan dengan keberadaan kita, yaitu ada Dewarna, merupakan hutang yang harus dibayar kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menyebabkan kita ada di dunia ini. Kemudian yang kedua, Pitrarena, yaitu hutang yang harus dibayar manusia kepada leluhur termasuk orang tua kita karena jasa para leluhur dan orang tua kita yang sehubungan dengan kelahiran kita serta perhatiannya semasa hidup. Dan yang ketiga adalah hutang terhadap Resirena. Nah, hutang ini harus dibayar kepada para resi, pendeta, dan para guru lainnya atas bimbingannya yang mendidik manusia untuk belajar kebenaran. Nah, dari itu ketiga hutang tersebut harus dibayar dengan perbuatan dalam kehidupan sekarang ini. Nah, anak-anak bisa lihat ilustrasi gambar di layar. Ya, inilah proses reinkarnasi atau Punarbawa. Punarbawa itu merupakan kelahiran berulang-ulang. Kenapa kita mengalami kelahiran berulang-ulang? Karena jiwatma ini masih terbelenggu oleh kehidupan keduniawian. Maka dari itu kita mengalami kelahiran berulang-ulang atau reinkarnasi. Oke, kita lanjut. Contoh keyakinan yang terakhir adalah keyakinan akan adanya moksa. Moksa merupakan bagian kelima dari Pancasrada dalam ajaran agama Hindu yang juga merupakan tujuan hidup tertinggi agama Hindu. Moksa juga berarti bersatunya Atman dengan Brahman. Moksa berasal dari bahasa Sanskerta dari kata muj, yaitu membebaskan atau melepaskan. Dengan demikian, moksa berarti kelepasan dan kebebasan. Moksa merupakan terlepasnya Atman dari belenggu maya atau bebas dari pengaruh karma dan Punarbawa. Nah, bagi orang yang telah mencapai moksa atau ketentraman serta kebahagiaan yang kekal abadi, berarti mereka telah mencapai alam Satchit Ananda, yaitu kebahagiaan yang tertinggi. Dalam kehidupan kita saat ini juga dapat untuk mencapai moksa. Nah, yang disebut dengan Jiwan Mukti atau moksa semasih hidup. Oke, jadi kita mencapai moksa tidak menunggu waktu sampai meninggal. Baik, kita lanjut. Nah, ciri-ciri orang yang telah mencapai Jiwatman Mukti adalah 1. Selalu mendapat ketenangan lahir maupun batin. 2. Tidak terpengaruh dengan suasana suka maupun duka. 3. Tidak terikat dengan keduniawian. 4. Tidak mementingkan diri sendiri, selalu mementingkan orang lain, masyarakat banyak atau masyarakat banyak ya. Tingkatan moksa jika dilihat dari segi kebebasan yang dicapai Atman, maka moksa dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama, moksa yaitu kelepasan yang masih meninggalkan badan bekas berupa jenazah atau badan kasar. Kedua, adimoksa yaitu kelepasan dengan meninggalkan bekas berupa abu. Parama moksa
moksa, yaitu kelepasan tanpa meninggalkan bekas. Ya. Nah, untuk mencapai moksa, beberapa cara yang dapat ditempuh sesuai dengan bakat dan bidang yang digeluti saat ini yang disebut dengan catur marga. Ada juga yang menyebutkan dengan catur yoga, yaitu 4 jalan yang ditempuh untuk mencapai moksa. Nah, adapun keempat catur marga yaitu terdiri dari 1. Bhakti marga yoga adalah proses atau cara mempersatukan Atman dengan Brahman, berlandaskan rasa dan cinta kasih yang mendalam kepada Sang Yang Widiwasa. Kata bakti berarti hormat, taat, sujud, menyembah, itu persembahan atau kasih. 2. Karma marga yoga adalah jalan untuk kesempurnaan atau moksa dengan perbuatan bekerja tanpa terikat oleh hasil atau kebajikan tanpa pamrih. 3. Jnana marga yoga adalah cara ketiga setelah karma yoga untuk menyatukan diri dengan Tuhan. Jnana artinya kebijaksanaan, filsafat atau yang disebut dengan pengetahuan. Jnana yoga berarti mempersatukan jiwatman dengan paramatman yang dicapai dengan jalan mempelajari ilmu pengetahuan dan filsafat pembebasan diri dari ikatan-ikatan keduniawian. Dan yang keempat adalah Raja Marga Yoga adalah suatu jalan mistik atau rohani untuk mencapai kebebasan atau moksa. Nah, inilah moksa sebagai tujuan akhir agama Hindu, yang di dalam agama Hindu disebut dengan Moksatam Jagadita Yaja Iti Dharma. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sudah paham semuanya? Nah, kalau sudah, ini ada soal untuk kalian. Ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Silahkan anak-anak jawab soal-soal yang Ibu berikan ini, dan soal-soal ini akan Ibu kirim ke WA grup. Anak-anak dikerjakan. Baik. Nah, dari pembelajaran kita pada hari ini dapat disimpulkan bahwa keyakinan akan adanya ide Sang Yang Widi atau Widi Tattva merupakan filsafat ketuhanan yang mempelajari secara mendalam tentang Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Yang Widi dengan berbagai manifestasinya. Nah, Weda mengajarkan bahwa Tuhan itu Maha Esa atau tunggal, namun Ia meliputi segala dan memiliki banyak nama. Di dalam sloka disebutkan Om Tat Sat Ekam Advitiyam Brahman, yang artinya Tuhan hanya satu, tidak ada duanya, dan maha sempurna. Kemudian keyakinan akan adanya Atma atau Atma Tattva. Atma merupakan percikan terkecil dari ide Sang Yang Widi yang terdapat di dalam tubuh manusia. Atma juga merupakan sinar suci dari Brahman. Bila Atma meninggalkan tubuh, maka tubuh akan mati. Contohnya terdapat dalam tumbuh-tumbuhan, hewan ataupun manusia. Ya. Dan keyakinan yang ketiga adalah bahwa keyakinan akan adanya karma pala. Di dalam konsep Hindu, berbuat itu terdiri atas perbuatan melalui pikiran, perbuatan melalui perkataan, perbuatan melalui tingkah laku. Nah, ketiganya lah ini akan mendatangkan hasil bagi yang berbuat. Jika perbuatannya itu baik, hasilnya pasti akan baik. Demikian pula sebaliknya. Perbuatan yang baik atau subha karma membawa hasil baik, dan perbuatan buruk atau asubha karma akan membawa hasil yang buruk. Ya,
Punarbawa artinya kelahiran yang berulang-ulang kali. Kelahiran yang berulang-ulang di dunia ini menimbulkan suka dan duka. Adanya kelahiran yang berulang-ulang disebabkan karena jiwa iman masih dipengaruhi oleh kenikmatan duniawi, dan kematian selalu diikuti oleh kelahiran. Demikian juga sebaliknya, kelahiran selalu diikuti oleh kematian karena karma itu atau perbuatan kita dilakukan terdahulu akan menimbulkan bekas atau wasana yang melekat pada badan atau jiwatma, dan inilah yang menimbulkan adanya punarbawa. Nah, kesimpulan yang terakhir adalah keyakinan akan adanya moksa. Moksa itu berarti bersatunya Atma dengan Brahman. Ya, bagi orang yang telah mencapai moksa atau ketentraman serta kebahagiaan yang kekal abadi, berarti mereka telah mencapai alam Sat Chit Ananda, yang artinya kebahagiaan yang tertinggi. Dan di dalam ajaran agama Hindu dikenal dengan Moksatam Jagadita Yaca Iti Dharma. Nah, sebagai tugas rumah, anak-anak silakan, ada tugas dari ibu membuat laporan tentang contoh-contoh penerapan ajaran Pancasrada dalam kehidupan. Tulislah di buku tulis kalian atau buku khusus buku tugas agama Hindu. Ya, marilah kita akhiri pertemuan kita kali ini, dan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan meyakini betul-betul ajaran dari Pancasrada itu. Nah, sebagai akhir kata, marilah kita semua anak-anak tetaplah jaga kesehatan, dan protokol kesehatan itu harus diterapkan. Baiklah anak-anak, demikianlah sebagai akhir kata, mari kita akhiri pertemuan ini dengan doa, karena pembelajaran pada hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Sikap Amustikarana, kita berdoa. Om Dewa Suksema Prama Acintya Yanama Swaha. Om Sarva Karya Prasidam. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa anak-anak.